Halo Sobat Lentera, senang sekali bertemu kembali dengan Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan bersama dengan saya Ricky Kurniawan. Dan hari ini kita akan memperbincangkan mengenai bahasan penting mengenai rekan-rekan DPRD Kota Surabaya yang menyikapi pelayanan kesehatan di Kota Surabaya. Karena kita semua sama-sama tahu bahwa layanan kesehatan itu menjadi instrumen penting di kalangan masyarakat sehingga ini harus menjadi konsentrasi penuh bagi pemerintah setempat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya khususnya. Nah, bagaimanakah Komisi D DPRD Kota Surabaya melihat kinerja layanan kesehatan di Kota Surabaya? Bersama dengan saya saat ini Dr. Akma Rawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Mas Riki. Sehat, Dokter ya? Alhamdulillah. Cerah kalau warna Cerah kuning ini, sekali saya ya. suka warna kuning. Karena warna yang identik begitu, Dokter ya. Iya. Dokter, Iya. hari ini kita akan memperbincangkan mengenai bagaimanakah layanan kesehatan di Kota Surabaya. Sejauh ini bagaimana pengamatan Dokter Akma mengenai pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, Dokter? Iya. Jadi secara umum ya, pelayanan kesehatan ini di Kota Surabaya ini cukup baik ya. Jadi apalagi sejak dicanangkannya UHC itu April 2022 ya, itu kita Surabaya itu sudah universal health coverage ya, di mana kita ingat dulu Pak Wali memberikan pengumuman ke warganya bahwa satu KTP dengan menunjukkan KTP ke rumah sakit, ke puskesmas itu sudah bisa gratis. Nah, ini satu potensi yang luar biasa buat Kota Surabaya. Dengan ada UHC ini sangat disambut oleh masyarakat. Jadi masyarakat Kota Surabaya ini tidak lagi memikirkan nanti aku sakit biayanya berapa gitu ya. Nah, mungkin tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kita evaluasi sehingga nanti ini pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan untuk warga Kota Surabaya ini betul-betul optimal ya. Jadi gitu, Mas Riki. Lalu untuk langkah-langkah pengawasan yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Komisi di DPRD Kota Surabaya, Dokter, untuk memastikan bahwa program-program seperti UHC tadi bisa berjalan dengan baik, serta mungkin program-program layanan kesehatan lainnya yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ya, jadi Mas Riki, jadi gini, jadi pengawasan kita itu terutama biasanya melihat langsung ke warga masyarakat. Tentu saja kan kami di DPRD ini selalu rutin mengadakan reses. Nah, di dalam reses itu banyak sekali laporan-laporan warga terkait pelayanan kesehatan. Nah, jadi bahkan tidak hanya reses saja, mereka langsung, kita kan punya hotline gitu ya, WA yang ketika ada permasalahan tolong di WA saja itu. Ya, terkait kesehatan ini juga banyak laporan gitu ya. Bahkan tidak hanya warganya, puskesmas maupun rumah sakit pun itu kadang-kadang curhat gitu. Curhat mengenai klaim BPJS-nya tidak di-cover sehingga merugi atau klaimnya tertunda. Padahal kalau klaim tertunda ini otomatis kan pembayaran untuk nakesnya itu kan juga akan tertunda, akan terganggu. Nah, BPJS juga harus melihat itu. Kemudian pelayanan puskesmas yang 24 jam ya. Terus ada muncul kebijakan BPJS yang 144 penyakit itu tidak terklaim di rumah sakit ya, tapi hanya bisa di puskesmas kecuali kalau misalnya ada rujukan ke rumah sakit. Nah, ini jadi pengawasan kami berdasarkan laporan-laporan itu semua dan ternyata memang yang dicanangkan akses kesehatan di Kota Surabaya ini cukup baik. Ternyata memang kadang-kadang masih ada menyisakan beberapa permasalahan yang perlu kita evaluasi. Ya, seperti itu. Terkait dengan masalah banyaknya curhatan tadi, Dokter, ternyata kan ketika sudah dibuka hotline WhatsApp, ternyata banyak yang curhat gitu. Nah, saya merasa bahwa mungkin di kalangan masyarakat itu masih banyak yang mengeluhkan, Dokter, terkait dengan akses kesehatan yang sulit, begitu. Nah, untuk warga-warga yang kurang mampu mungkin khususnya, Dokter, melihat situasi dan juga kondisi yang seperti ini, bagaimana langkah ke depan untuk memastikan bahwa warga yang kurang mampu pun bisa mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan yang sama, begitu, Dokter? Betul, Riki. Jadi
Undang-Undang Dasar 45 kita mengamanahkan kepada kita khususnya negara itu memberikan akses kesehatan seluas-luasnya. Jadi kesehatan ini merupakan hak setiap warga negara. Itu sudah ada di Undang-Undang 45. Nah, fasilitas-fasilitas itu harus dikelola oleh negara, dalam hal ini pemerintah kota kalau di Surabaya. Jadi dengan adanya ini tentu saja pemerintah kota harus punya inovasi dan kreasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul tadi. Jadi harus kita akui. Jadi permasalahan-permasalahan seperti yang tidak mampu ini tidak bisa mengakses. Contoh nih ya, saya kasih contoh kasus misalnya sakit, dia punya memang riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ketika pada malam hari, misalnya jam 1 dia mengalami pusing kepalanya, terus tidak bisa tidur. Nah, kemudian dia berobat ke puskesmas. Ternyata puskesmasnya tidak buka atau tutup ya, atau jauh. Padahal dia orang yang tidak mampu. Kemudian dia lari ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ternyata mengatakan bahwa ini bisa tapi harus pakai umum karena itu masuk darah tinggi itu masuk dalam kategori 144 penyakit yang klaimnya ditolak oleh BPJS kalau datang ke rumah sakit. Tapi kalau dia mampu tidak ada masalah, rumah sakit pasti menerima gitu. Nah, ini kan jadi problem. Jadi harusnya jadi fasilitas-fasilitas rumah sakit, layanan kesehatan, fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang tingkat pertama itu harus dioptimalkan. Jadi untuk menampung warga yang kasus-kasus seperti ini. Kasihan dia, kalau dia enggak punya uang, kemudian dia mau kemana? Betul. Mungkin dia cari puskesmas 24 jam, tapi yang mungkin jauh dari rumahnya dia. Ini hanya satu kasus, belum lagi kasus-kasus yang lain. Nah, ini yang harus dijadikan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berkoordinasi dengan puskesmas, yang katanya buka 24 jam, tapi kemarin kita datangi malam-malam ternyata banyak kekurangan. Ada yang tutup, ada yang digembok, ada yang on call dokternya, ada memang yang dokternya siaga. Gitu Mas Riki. Iya. Baik, Dokter Akmal, nanti kita akan juga memperbincangkan mengenai beberapa penolakan terhadap pasien, terutama di rumah sakit. Iya. Dalam tanda kutip rumah sakit pemerintah begitu. Iya, enggak pemerintah aja, yang swasta juga itu. Swasta juga banyak. Karena mereka ketakutan klaimnya tidak dibayar oleh BPJS. Nah, itu dia. Nanti kita akan coba ulas itu, Dokter. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Lentera. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Pengembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kita sempat tadi sebelum jeda mengulas sedikit bahwa ada penolakan terhadap beberapa pasien gitu ya. Saya tadi menanyakan di rumah sakit negeri, tapi dokter tadi menyanggap bahwa rumah sakit swasta juga ada kok begitu. Semua. Cuman penolakan itu pemberitaannya kan yang paling muncul di permukaan adalah rumah sakit plat merah begitu. Iya, rumah sakit RSUD. Betul. Kita melihat itu karena RSUD ini kan hampir 90% lebih itu pasiennya BPJS. Iya. Kalau swasta kan orang ya umumnya mungkin 50-50, ada BPJS, ada juga yang umum gitu ya. Iya. Melihat penolakan seperti ini, apa yang bisa dijadikan bahan evaluasi, dokter? Ya, kalau kita lihat, kalau kita ngomong penolakan, pasti BPJS akan menyanggah, bukan penolakan, gitu kan. Itu pasti itu jawabannya, bukan penolakan, tetapi tidak tercover, bukan termasuk 140 penyakit. Ini kan kata-kata aja, tapi bagi orang yang miskin, orang yang tidak mampu, itu hatinya sudah ditolak itu. Ketika dia ke rumah sakit, kemudian dia masuk ke kategori 144 penyakit yang harusnya tidak di-cover di rumah sakit, diklaim. Tapi kalau pakai rujukan boleh. Ini hati mereka pasti tertolak gitu. Dia kan mau punya mau berobat, dia punya hak untuk kesehatannya. Nah, tetapi ditolak. Nah, boleh tapi umum kan gitu, harus pakai uang. Nah, ini kan BPJS harus serius memandang kasus ini. Jadi saya menyampaikan bahwa ini kebijakan 144 penyakit ini saya cari-cari di peraturan menteri juga tidak ada. Ternyata mungkin kelihatannya ini kebijakan BPJS, katanya berdasarkan pada peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 144 penyakit yang harus diselesaikan oleh dokter umum. Nah, kalau kita lihat itu kan kayaknya ndak rasional gitu, karena Konsil Kedokteran Indonesia itu, Mas Riki, membuat 144 penyakit itu untuk lulusan. Maksudnya gini, maksudnya ketika seorang dokter umum dia kuliah, kemudian dia ndak ujian, kemudian dia ndak bisa 144 penyakit itu, ada beberapa ndak bisa, dia ndak bisa lulus. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau dia menguasai 144, dia lulus. Hanya itu Konsil Kedokteran mengeluarkan itu untuk itu. Tapi kok dipakai BPJS untuk memilah 140 penyakit untuk di puskesmas, terus kalau di rumah sakit ndak boleh. Itu sama aja rumah sakit ndak perlu pakai dokter umum, ya kan gitu ya. Di puskesmas saja semuanya kan gitu. Jadi ini menurut saya masih kurang rasional. Ini kebijakannya harus ditinjau kembali. Kami akan bersurat ke DPR RI untuk meninjau kembali kebijakan ini, karena walaupun katanya sih bisa ada perkecualian, tapi kan sudah banyak korbannya. Perkecualiannya gini, misalnya lansia, rumahnya jauh, tapi kan banyak di laporan kami di DPRD itu banyak kasus-kasus yang walaupun lansia rumah sakit, terutama rumah sakit yang memang dia takut klaimnya tidak dibayarkan oleh BPJS itu ya menolak gitu loh. Ya kalau BPJS bilang tidak menolak. Tidak tergolong 144 penyakit. Iya, tadi, dokter, ya? maksudnya di puskesmas saja. Tapi puskesmasnya kan juga kita kendala kan. Betul. SDM kurang. Kemarin kita lihat di Gembok. Ya.
Ya kayak Jadi cukup kompleks begitu dokter ya? Ya, betul. Nah ini juga menanggapi banyaknya pertanyaan dari kalangan masyarakat dokter mengenai BPJS Kesehatan. Betul, Mulai dari mungkin prosedur pendaftaran yang mungkin rumit, kemudian sistem rujukan yang tidak jelas Ya, begitu. kayak Nah ada- menanggapi hal ini seperti apa dokter seharusnya? Biasanya sih tidak rumit ya, cuma memang tidak aktif gitu ya, Iya. tidak diaktifkan. Biasanya memang dulu banyak kasus BPJS-nya tidak aktif dan sebagainya. Tapi dengan adanya UHC ini sebenarnya simple. Kalau dia mau kelas 3, pasti gratis. Ya. Dengan menunjukkan KTP pasti gratis. Nah ini tidak rumit sebenarnya. Nah, cuman kadang-kadang sosialisasi dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan itu kelihatannya masih kurang optimal. Jadi banyak sekali kasus-kasus warga Kota Surabaya ya, warga saya itu maksudnya kan saya punya konstituen ya, melaporkan bahwa BPJS tiba-tiba tidak aktif. Terus bagaimana? Terus ada lagi yang dia bekerja, dia di PHK, kemudian BPJS-nya jadi tidak aktif karena perusahaannya tidak mengcover, tidak membayarkan, sehingga dia. Terus ada lagi yang mereka tiba-tiba jatuh jadi tidak mampu karena perekonomian mereka berubah, sehingga menjadi jatuh dalam garis kemiskinan, sehingga tidak mampu lagi membayar BPJS Mandiri yang sebelumnya dia ikut Mandiri. Mereka ketakutan tidak bisa kalau sakit dia mau kemana. Nah itu kan harusnya tidak ada seperti itu lagi. Betul. Harusnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota sampai ke tingkat RT RW, kecamatan, kelurahan, RW, RT itu harusnya optimal banget. Karena apa? Karena ketika dia sudah nunggak dan tidak terbayar, dia bisa masuk ke kelas 3 dengan ikut program pemerintah kota yang dibayarkan PBI namanya. Itu nanti bisa di BPJS-nya bisa otomatis aktif. Ya. Nah ini yang tidak diketahui oleh warga. Kalau 1-2 warga aja yang tidak tahu, itu yang di daerah dapil saya, tentu saja belum lagi yang di dapil yang lain. Nah ini menandakan bahwa sosialisasi UHC ini masih belum optimal. Gitu. Baik. Dan kita kembali lagi ke soal puskesmas yang beberapa kali ditemukan pelayanannya tidak optimal begitu dokter, dan ada yang katanya buka 24 jam tapi setelah disidak ternyata tergembok begitu ya. Sebagai layanan yang sangat penting, instrumen yang sangat penting, ini kan menjadi evaluasi yang mungkin akan segera ditinjau begitu oleh rekan-rekan komisi di DPRD Kota Surabaya. Nah, memaksimalkan pelayanan puskesmas menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting mungkin untuk rekan-rekan komisi di DPRD. Bagaimana cara memaksimalkan mereka? Memaksimalkan puskesmas yang belum optimal begitu? Ya, jadi sejak adanya saya juga kaget ya. Jadi selama ini kan kita tahu puskesmas mungkin sore tutup dan sebagainya. Saya memang pernah dengar dulu waktu COVID itu puskesmas buka 24 jam. Tapi saya pikir mungkin kembali karena COVID-nya sudah hilang, kembali seperti semula lagi. Nah, tapi ternyata ada instruksi memang dari Pak Wali Kota bahwa seluruh puskesmas di Kota Surabaya ini buka 24 jam. Nah, kita tahu bahwa puskesmas kita itu kan pelayanannya beragam, Mas Riki. Ada yang dia hanya puskesmas rawat jalan, kurang lebih 40 puskesmas. Kita kan ada 63 tuh. 40 puskesmas rawat jalan, ada 23 yang rawat inap. Nah, dari 40 rawat jalan itu SDM-nya dokternya terbatas, perawatnya juga terbatas. Jadi berbeda dengan yang rawat inap, dokter dan perawat serta bidannya jumlahnya pasti beda, pasti banyak yang ini. Nah untuk yang rawat inap buka 24 jam, insya Allah tidak ada masalah. Mereka sudah punya SDM yang cukup. Nah tapi yang kasihan yang rawat jalan ini, yang jumlah SDM-nya terbatas. Ketika dipaksakan dengan instruksi wali kota untuk membuka 24 jam, ini menjadi beban buat perusahaan. Nah ini bahaya loh kalau beban ini. Contoh ya, dia dipaksa untuk kerja, membagi shift-nya 3 shift, 24 jam, terus besoknya dia jaga malam, besoknya dia kerja lagi, terus belum lagi program-program 1 nakes 1 RW, belum lagi program penyuluhannya di daerahnya masing-masing, dia pelayanan kuratifnya,
Dia akan beban kerjanya terlalu tinggi, kelelahan terjadi. Kalau sudah lelah, satu yang paling utama, komunikasi antar tenaga medis dan pasien itu pasti terganggu. Yaitu tadi, tidak salah saya melihat kalau ada konstituen saya yang bilang warga, itu dokternya enggak pernah senyum, itu perawatnya kok mencucu terus. Karena saking capeknya. Capek sekali mereka, karena sudah dituntut itu. Nah ini belum lagi takutnya kan salah periksa atau salah berobat, ini kan membahayakan kesehatan warga. Nah ini harus diperhatikan oleh Dinas Kesehatan untuk membuat inovasi. Kalau jangka pendek sih mungkin dibagi aja lokasinya kan ya. Tapi program ini bagus, jangan kita hapus lah. Cuma mungkin nanti ada beberapa usaha yang sudah disiapkan. Nah, diadakan dia yang 24 jam yang belum siap diisi tuh SDM-nya. Betul. Nah, karena anggaran kesehatan ini kan tidak termasuk yang diefisiensi. Iya, jadi seharusnya bisa lebih optimal lagi. Bisa lebih optimal itu, bahkan ditambah. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Dr. Rahman dan Sobat Lentera, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Dr. Akma, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, tadi sempat di akhir perbincangan ada satu hal yang membuat saya tersentak adalah berarti Surabaya ini kekurangan tenaga medis begitu dokter? Sebenarnya. Kenyataannya seperti Kenyataannya itu. Seperti Faktanya seperti itu karena tapi kalau misalnya pelayanan kesehatan ini disesuaikan, tidak memaksakan karena SDM-nya kurang dan sebagainya, ya mungkin cukup ya. Jadi dengan inovasi dan kreasi bisa sebenarnya sambil pelan-pelan menata tuh puskesmas yang SDM-nya kurang. Kalau mau buka 24 jam. Program buka 24 jam ini sangat bagus karena yaitu tadi menutupi kebijakan BPJS yang yang kasus-kasus yang 144 penyakit itu termasuk tipes loh. Tipes ini kan masuk 144 penyakit. Kalau dia tipes, sakit perut, mencret, diare, dia ke rumah sakit, ini masih belum emergensi, balik lagi pasiennya, kan kasihan. Betul. Saya membayangkan kalau anak kita yang sakit dan sebagainya itu, nah inilah yang harus Dinas Kesehatan Kota ini harus berupaya optimal, menutupi celah-celah yang kekurangan-kekurangan ini. Bahkan saya kemarin ada puskesmas, kenapa kok tutup di Gembok? Karena sering hilang motornya katanya. Nah berarti kan keamanan. Betul. Kenapa keamanan? Karena enggak punya SDM security. Security-nya ada tapi gabung dengan supir ambulan atau jadi di double pekerjaannya. Luar biasa. Kalau mau berinovasi ya jangan seperti itu juga. Betul. Tapi terkait dengan kekurangan SDM seperti dokter ataupun nakes yang lainnya, begitu dokter, apakah penambahan dari SDM dokter sendiri itu sangat diperlukan sekarang atau masih bisa ditempo untuk beberapa jangka waktu ke depan begitu untuk penambahannya sambil menata yang baru? Kalau program 24 jam ini kan sudah instruksi wali kota ya. Itu terus mau dilakukan, seluruh puskesmas buka 24 jam, ya dalam waktu dekatnya harus menambah dokter. Gampang cari dokter, tinggal ngubungi FK-FK yang ada di Surabaya itu ada 8 gitu. Banyak FK-FK yang sudah meluluskan dokter-dokter yang sudah internship ya. Karena kan kalau internship itu dia sudah boleh praktek, sudah boleh bekerja. Kalau baru lulus biasanya tunggu 1 tahun dulu. Kan kita punya Surabaya ini potensinya punya fakultas kedokteran yang cukup banyak. Tinggal koordinasi aja dengan kampus-kampus. Pemkot akan ketika ada lulusan internship bisa langsung bekerja di puskesmas. Tentu saja ada daya tarik. Biasanya kan dokter-dokter itu kan kalau sudah dia mandiri, dia pingin praktek sendiri, dia pingin kemana kan itu kan bebas. Yang penting sudah internship itu. Dan kalau dari rekan-rekan Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri melihat fasilitas kesehatan di Kota Surabaya, apakah sebenarnya sudah cukup memadai untuk fasilitas kesehatannya, dokter? Atau mungkin ada yang perlu dievaluasi dan ditambahkan? Ya kalau saya bilang sih sudah cukup tapi kurang optimal ya. Jadi optimalisasi fasilitas pelayanan yang mendukung program-program, misalnya program puskesmas 24 jam, program 1 nakes, 1 RW yang kita sebut dengan RINI R1 N1. Terus ada lagi program yang baru, cek kesehatan gratis, PKG, pemeriksaan kesehatan gratis yang hadiah ulang tahunnya Prabowo. Nah ini kan tugas-tugas puskesmas sebagai yang utama promotif preventif itu dia bertambah besar. Tapi memang program ini bagus loh. Jadi pemerintah kota itu harus betul-betul berupaya mempertahankan programnya, menyambut program-program pemerintah pusat. Tujuannya agar supaya warga Kota Surabaya ini tambah sehat, produktif, kemudian perekonomian meningkat, angka kemiskinan menurun. Nah itu kan tujuannya seperti itu. Betul. Dan terkait dengan rencana pemerintah Kota Surabaya yang akan pinjam begitu ya 5,6 triliun dokter, yang katanya kan juga salah satunya sebagai langkah untuk pembangunan fasilitas kesehatan di beberapa titik. Tanggapan dokter seperti apa nih? Pribadi ya, kalau saya pribadi saya setuju asalkan semuanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga Kota Surabaya. Sebenarnya kalau dilihat dari area Kota Surabaya sendiri dokter, sebenarnya di
titik-titik mana yang sangat urgent untuk ditambah fasilitas kesehatannya? Kalau 63 puskesmas ini kan sudah tersebar di 31 kecamatan ya. Jadi ada satu kecamatan yang isinya 2, 3, jadi sebenarnya sudah cukup ya. Memang perlulah kalau misalnya mau nambah dikit-dikit, tapi dengan pemetaan geografis yang sesuai dengan data pasien ya. Memang ada beberapa puskesmas yang data kapitasi BPJS-nya itu ada yang terlalu besar, ada yang data kapitasinya kecil. Memang tergantung dari besarnya puskesmas. Jadi adanya master plan untuk pengembangan puskesmas ini dinas kesehatan harus punya. Jadi master plan itu betul-betul berbasis letak geografisnya, terus data kependudukannya itu betul-betul ditata dengan rapi sehingga nanti program rujukan, antrian BPJS, apalagi kan kita mau bangun rumah sakit lagi itu. Yang baru ini kan Rumah Sakit Surabaya Timur, Rumah Sakit EC. Nanti ada lagi rumah sakit di Surabaya Selatan ya. Nah ini di daerah Karangpilang itu nanti kalau sudah lengkap itu ini potensi yang bagus sekali buat Kota Surabaya untuk menata standar kesehatan dengan standar fasilitas kesehatan. Jadi standar pelayanan kesehatan dengan standar fasilitas kesehatannya betul-betul standar rapi dan bisa meningkatkan kesehatan dan perekonomian ya. Ini ujung-ujungnya nanti kita akan angka kemiskinan kita akan turun. Angka pengangguran juga akan turun karena kan produktivitas orang sehat kan produktivitasnya akan tinggi itu. Seperti itu Mas Riki. Terakhir dokter, apa yang bisa disampaikan untuk pemerintah Kota Surabaya terkait dengan optimalisasi layanan kesehatan sebagai salah satu instrumen penting di Kota Surabaya, dokter? Silakan. Jadi kita ini hanya bisa berharap ya Mas Riki ya. Jadi harapan kita pemerintah kota untuk bisa menutup kelemahan-kelemahan yang sudah ada dari program-program yang sudah dilaksanakan. Contohnya tadi kalau misalnya lemah di SDM dan di fasilitas untuk puskesmas rawat jalan, lengkapilah SDM dan fasilitas yang ada di rawat jalan. Dan untuk masyarakat tentunya saya berharap masyarakat kalau misalnya belum mengerti apa tentang BPJS-nya yang ada yang tidak aktif dan sebagainya, segera tanyalah ke kelurahan, ke kecamatan, karena info-info tersebut biasanya dinas kesehatan puskesmas sudah menginfokan, cuma mungkin belum nyampe ya. Perlu nih dikumpulkan ketua RT, ketua RW untuk khusus membahas kebijakan-kebijakan BPJS sehingga tidak ada lagi warga yang kecelek, Mas. Kecelek, dia takut ketika BPJS-nya tidak aktif atau BPJS mandirinya mati, dia takut berobat. Akhirnya apa? Akibatnya kan penyakit itu kalau lama tidak diobati, lama-lama bisa menjadi kronis, komplikasi. Nah ini bahaya juga ya. Jadi itu, dan kita dukung program-program pemerintah Kota Surabaya, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya penambahan anggaran yang tadi Mas bilang, ini juga bisa menutup kelemahan-kelemahan di program-program yang ada ini. Betul, dan semoga dengan adanya optimalisasi layanan kesehatan ini bisa membuat akses terhadap layanan kesehatan kepada seluruh warga Kota Surabaya menjadi lebih mudah, begitu dokter ya. Amin, amin. Terima kasih Dokter Akmal Rawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi dokter, dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.